prinsip ini harus dipegang dengan baik, termasuk bagaimana kita menggunakan alat pelindung diri yang tepat. Itu masuk dalam komponen dari kewaspadaan isolasi ya. Next. Selanjutnya, kok nggak bergerak? Gambarnya udah muncul belum? Apa ngeheng? Sudah dok, Oke, ini lanjut, lagi lanjut. kurikulum vitae. Ya, lanjut. Kalau nggak usah. Oke. Nah, ini kalau kita bicara mengenai PPI adalah salah satu bagian dari standar pelayanan akreditasi ya. Nah, ini kan kalau rumah sakit sekarang harus memenuhi standar ini keselamatan pasien. Nah, kalau kita bicara PPI ini ada komponennya nih 13, termasuk salah satunya adalah komponen untuk pendidikan. Makanya semua yang akan masuk ke dalam rumah sakit harus mendapatkan pembekalan mengenai pencegahan dan penanganan infeksi karena itu disyaratkan dalam akreditasi termasuk rekan-rekan sekalian yang akan masuk ke dalam rumah sakit. Next. Lanjut. Ntar ya, jaringannya agak nggak bagus. Sudah pindah belum? Oke, nah kalau kita bicara PPI ini nih harus ada nih, harus ada organisasi, ada programnya. Kan kita kalau akan melaksanakan segala sesuatu harus programnya seperti kalian nih. Kalau pendidikan kan ada programnya nih tahun 1, tahun 2, tahun 3. Nah, sama kalau PPI ada programnya. Apa saja komponennya? Di dalamnya adalah salah satunya adalah kewaspadaan isolasi, surveillance dan pendidikan dan pelatihan. Kemudian ada pedoman atau manual. Jadi seperti ini kan contoh tata laksana denggi bagaimana sih? Nah, itu ada pedomannya termasuk kalau pencegahan infeksi harus ada pedomannya. Next. Nah, kalau di RSAS di sini tempat melihatnya www.arsiprsas.or.id. Jadi kalau kalian pengen lihat di dalam sini. Nah, ini semua pedoman SPO dan lain-lain. Next. Dan kalau ingin melihat di mana? Nah, itu carinya di mana? Next. Nah, di sini ini alamatnya. Lanjut. Bentar ya. Nah, di situ kalau mau cari tulis di situ. Lanjut. Nah, di sini nih ya karena berhubungan dengan PPI carinya di komite PPI. Lanjut. Maaf ya jaringannya agak kurang bagus. Nah, ini contohnya ya ada SPO, ada kebijakan, pedoman. Lanjut. Kalian tinggal klik nanti. Lanjut. Nah, di situ kalau diklik lanjut. Recording in progress. Lanjut. Nah, contohnya misalnya diklik salah satu lanjut. Nah, nanti keluar nih mau diapain? Mau lihat berkasnya misalnya. Klik lanjut. Mengenai hygiene misalnya. Lanjut. Nah, nanti tinggal buka lanjut. Lanjut. Diklik nanti lanjut. Masukin kodenya ya. Kalau saya pakai NIP, kalau kalian nanti pakai nomor Indo NPM ya. Lanjut. Nanti kalau mau lihat lanjut, klik. Nah, itu bisa di-save, bisa di-open ya. Lanjut. Udah, lanjut. Nah, keluar nih. Contohnya gimana? Kalau pasien TB nih, kalau ada pasien TBC datang ke RSS gimana? Kan udah jelas ya, pasien TBC itu kan menular. Nggak boleh pasien TBC yang sudah dengan rujukan jelas dia TBC dicampur dengan pasien yang lain. Kalau udah jelas dia rujukan TBMDR, berarti dia harus alurnya lebih dini, dipisahkan. Nah, itu lihatnya di sini, di SPO ya contohnya. Sama, lanjut. Ya, lanjut. Jaringannya kurang bagus nih. Lanjut. Terhambat. Nah, ini contoh bukunya ya. Ada program kebijakan pedoman. Lanjut. Next. Wah, kayaknya jaringannya ini dulu. Ntar ya, kita break dulu deh. Nanti saya kembali lagi ya, cari jaringan yang lebih bagus ya. Mohon maaf ya, jaringannya nggak baik ya. Oke, jaringannya jelek. Tunggu dulu Baik ya. dok. Ya. Baik dok. PPI ini karena kalau kita bicara pelayanan pasien itu goalnya adalah tentu sasaran keselamatan pasien, International Patient Safety Goal. Saya nggak tahu sudah dapat atau belum mengenai PSG. Biasanya dekat-dekatan kami PSG dan PPI. Nah, sebenarnya International Patient Safety Goal itu ada 6.
Nah, dia ada 6 poinnya. Nah, yang berhubungan dengan pencegahan dan pengendalian infeksi adalah IPSJ 5. Nah, di situ adalah pencegahan dan dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan. Nah, kita jangan sampai terpapar atau pasien kita terpapar infeksi yang berasal dari rumah sakit. Itu sebenarnya IPSJ 5. Tetapi untuk monitor kan selalu ya kalau kita ingin mengetahui tercapai atau tidak itu harus ada indikator. Nah, indikatornya adalah kepatuhan melakukan hand hygiene. Makanya kadang-kadang suka dibilang IPSJ 5 itu eh, ininya adalah hand hygiene, padahal bukan. Tapi komponen untuk memantaunya adalah kepatuhan melakukan hand hygiene, termasuk nanti kalian pada saat masuk ke rumah sakit itu akan ada audit mengenai kepatuhan kalian menerapkan hand hygiene pada saat 5 moment ya. Selanjutnya, next. Oke, nah sekarang kita bicara mengenai tadi ya, healthcare associated infection. Nah, sekarang kalau kita bilangnya HAIS ya, bukan bilangnya infeksi nosokomial ya. Kalau masih pakai istilah infeksi nosokomial, ketahuan angkatannya. Kemungkinan angkatan kakek gue, bukan babe lagi, udah tua banget ya. Nah, kenapa kita bicara mengenai HAIS? Karena sekarang tidak hanya rumah sakit yang merawat ya. Banyak fasilitas-fasilitas lain yang memiliki kemampuan merawat, termasuk HD, puskesmas dengan tempat perawatan. Jadi definisinya adalah apabila infeksinya terjadi selama proses perawatan. Jadi artinya apa? Dia tidak boleh masuk dirawat karena diagnosis tersebut dan tidak dalam masa inkubasi. Misalnya nih, pasien datang 5 hari kemudian timbul ruam-ruam dan demam, campak. Campak kan masa inkubasinya 5 sampai 7 hari. Nah, jadi dia tidak masuk infeksi yang didapat di rumah sakit. Mungkin pada saat masuk belum ada tanda dan gejala karena campak. Atau pneumonia, pasien datang dengan mau dioperasi appendicitis. Tapi dia dari awal sudah batuk-batuk. Nah, itu mah kalau dia terjadi sesak bukan karena dia dapat dari rumah sakit, memang dia sudah diagnosis BP dari awal. Tapi kalau dia datang hanya untuk misalnya operasi kecantikan supaya wajahnya mulus, tahu-tahu habis operasi 3 hari kemudian jadi batuk-batuk sesak. Nah, itu baru dibilang healthcare associated infection. Dia dapat infeksinya di rumah sakit gitu ya. Lanjut, termasuk nanti yang penting adalah kalau pasang implan tuh, implan gigi, implan pada tulang yang patah kan kalau pasang implan sampai 90 hari harus dipantau apakah pasca pasang implan timbul infeksi ya. Oke, next. Sebentar ya. Muter-muter nih kayaknya jaringannya. Belum muncul, sebentar. Kita tunggu slide-nya muncul. Ya, ternyata keluarnya kejutan. Anda menang. Nah, kelempar lagi nih. Sebentar ya. Nanti join lagi sebentar. Oke. Ini salah satu kendala yang muncul dengan pembelajaran jarak jauh itu adalah harus memiliki jaringan yang kuat ya. Jadi kadang-kadang bisa menjadi suatu kemudahan, di sisi lain bisa menjadi suatu masalah kalau jaringannya tidak baik ya. Bentar, lagi join lagi kayaknya sebentar. Kayaknya saya tidak bawa slide-nya. Kayaknya mah udah bagus kayaknya sinyalnya. Nah, tunggu join dulu. Mana nih nggak masuk-masuk. Bentar.
Mana nih? Kalau nggak ada slide-nya nggak ada yang dibaca, jadi bingung nanti. Bentar. Mana nih join? Oke, ya next aja kita nggak bicara ini, lanjut aja selanjutnya. Oke, lanjut aja. Ini nggak usah karena waktunya tinggal sedikit, lanjut. Ya, ini mungkin yang harus diketahui ya, yang mengenai case definition pada COVID-19. Kalian tetap harus mengetahuinya. Ini dari WHO, bagaimana sekarang antigen itu sudah bisa digunakan untuk mendiagnosis kasus apa probable atau confirm ya. Ini bisa di free download, kalian bisa cari sekarang. Walaupun COVID sepertinya sudah rendah, tapi tetap kalian harus waspada nanti pada saat kembali ke rumah sakit ya. Tadi yang harus penting disampaikan adalah kita harus tahu apa sih bedanya karantina sama isolasi. Kalau isolasi itu para orang yang sudah terkonfirmasi sakit, supaya dia tidak menularkan, kita isolasi. Kalau karantina itu adalah orang yang kontak erat. Dia kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi, tapi kita belum tahu statusnya. Tapi kita tidak ingin orang tersebut, kalau nanti ternyata diketahui statusnya baru 2 hari kemudian dia ternyata positif COVID, sudah jalan kemana-mana. Makanya adalah istilahnya karantina. Jadi karantina itu adalah untuk mengurangkan risiko orang-orang yang berisiko. Kalau sudah terkonfirmasi, kita isolasi namanya ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini alur kalau di RSIS, jadi jangan lupa titip, kalau kalian nanti sudah bertugas di Hasan Sadikin, kalau ada keluhan batuk, pilek, mengarah ke arah COVID, segera ke Poli COVID. Karena kami ada alurnya sendiri, dan semua pemeriksaannya itu gratis. Nah, untuk pegawai itu semuanya gratis, dan kalau kalian nanti sampai perlu, harus dilakukan isolasi misalnya, itu suratnya bisa minta dari Poli, kalau suratnya dari situ tidak akan memengaruhi studi kalian ya. Kalau dari luar malah kita tidak bisa ini, tapi kalau dari kita, itu sudah dijamin bahwa karena itu adalah aturan dari rumah sakit, itu tidak akan mempengaruhi studi kalian. Untuk COVID ya, kalau terkonfirmasi COVID ya. Lanjut. Nah, ini alur lanjut aja. Kita lanjut saja. Lanjut saja. Lanjut. Nah, lanjut ya. Ini untuk masker tetap ya karena kita untuk pelayanan kesehatan yang memang rujukan. Jadi kalau untuk kontak dengan pasien di area perawatan di rumah sakit tetap disarankan untuk penggunaan masker ya.
Jadi beda, kalian kan akan bekerja di daerah berisiko tinggi. Bahkan di luar negeri juga masih seperti itu kalau untuk pelayanan di rumah sakit. Jadi sebenarnya COVID itu mengajarkan hal yang sudah benar, yang selama ini tidak kita lakukan. Dulu kan kalau merawat pasien TB, mana ada yang nyari masker kan? Pasiennya TB, oh iya, nggak ada yang nyari masker. Padahal TB itu udah jelas dia menularnya melalui airborne ya. Nah, jadi sekarang di rumah sakit tetap pemakaian masker digunakan, kecuali di luar area perawatan, silakan ya. Tapi dengan syarat apabila ada keluhan dan gejala, kalian harus segera tadi memeriksakan diri. Karena yang jadi masalah di Indonesia adalah seperti itu, kesadaran untuk memeriksakan dirinya yang rendah ya. Lanjut, lanjut aja ini. Nah, ini ya, kita bilang APD itu digunakan secara tepat, itu apabila mulai dari penggunaan, pemindahan, dan pembuangan. Itu tepat ya. Jadi penggunaan APD yang efektif itu kalau tiga komponen itu. Jangan lupa, kadang-kadang yang suka lupa tuh apa? Pembuangannya, suka dikantongin ya. Nggak ada tempat sampah, dibuangnya di tempat sampah non medis ya. Seperti itu. Dan APD itu berguna untuk melindungi diri kita, bukan untuk menimbulkan beban tambahan. Jadi penggunaannya harus rasional, tidak berlebih-lebihan ya. Lanjut. Lanjut ya, COVID ini alasan kenapa dulu COVID kita pakai coverall dan lain-lain karena kita awalnya tidak tahu bagaimana COVID itu menular. Jadi kita pakainya seperti pencegahan untuk infeksi Ebola sebetulnya. Ebola itu sangat infeksius kalau terpapar oleh cipratan atau cairan tubuh dari pasien. Makanya dulu kita pakai full, tapi sekarang kan kita udah tahu bahwa COVID itu yang utamanya adalah penularannya melalui droplet. Jadi tidak perlu lagi menggunakan full hazmat ya. Lanjut. Nah ini ya. Jadi bagaimana kita melindungi diri dari kalau droplet airborne ya ini respiratory hygiene, hand hygiene itu yang utama. Lanjut. Nah ini ya airborne bagaimana dia menular. Airborne itu sangat kecil terbawa oleh udara. Jadi kalau ada satu pasien TB dalam ruangan itu, maka semua dalam ruangan itu berisiko. Kalau droplet dia cuma 1 meter. Jadi kalau misalnya kalian ngobrol sama teman kalian tahu-tahu mukanya basah tapi nggak hujan, nah itu droplet tuh. Nah seperti itulah kalau droplet menular ya. Lanjut. Nah, ini ya close contact yang suka lupa tuh fomite. Fomite itu adalah benda-benda mati yang bisa menjadi media penularan. Kalian ini sering banget kan ke pasien bawa laptop, bawa iPad, bawa pulpen, bawa status, bawa buku. Nah, itu semua fomite sebetulnya media mati yang bisa menjadi media penularan, benda-benda mati yang bisa menjadi penularan. Nah, lanjut. Jadi kita lihat tuh berapa lama kalau ada yang nempel di kertas kalau COVID aja bisa hidup ya. Lanjut. Kayaknya sinyalnya nyangkut kayak gini. Jadi kalau pada COVID itu kalau di kertas bisa sampai 1 minggu dia menempel ya. Kalau di kaca bisa lebih lama ya. Lanjut. Nah ini ya contohnya ya. Tuh di kertas bisa sampai 5 hari, di kaca bisa sampai 5 hari. Nah ini contohnya kalau kalian bawa-bawa notes, bawa-bawa HP. Nah itu memang HP-nya nanti kalau habis pelayanan mau dicelup di alkohol, mati sih kumannya tapi mati juga HP-nya ya. Makanya kalau nggak perlu jangan menggunakan alat komunikasi di area pasien ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya dulu ya, lanjut. Bagaimana 1, 2, 3 dulu ya, tapi kalau sekarang sesuai assessment aja kebutuhan. Lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, ini APD. Nah, yang penting adalah kalau menggunakan APD, mulai dari pemakaian atau pelepasan ada langkah-langkah yang harus diikuti. Tidak boleh asal. Kenapa? Itu prinsipnya agar tadi mencegah yang kotor jangan sampai kotor, yang bersih jangan yang bersih ya. Lanjut. Lanjut. Lanjut ya, ini ada pasti kalau di ruang isolasi ada langkah-langkahnya yang dilihat. Kalian kalau mau menggunakan ikuti langkah-langkah ini. Lanjut. Nah, ini lanjut aja. Kalau dulu kan kita masih suka reuse ya, dipakai kembali. Kalau sekarang kan PPE ya, Personal Protective Equipment itu sudah cukup ya. Jadi prinsipnya kalau kita memeriksa pasien dengan media dengan etiologi penularan etiologi yang berbeda, nggak boleh pakai APD yang sama. Jadi nggak boleh nih pakai handscoon untuk 10 pasien, nggak boleh. Kalau memeriksa pasien yang lain ganti handscoonnya. Maskernya juga kalau habis meriksa pasien TB pindah ke pasien varicella, misalnya di ruang isolasi, kalian harus ganti semua si maskernya juga. Tapi kalau sesama pasien TB, walaupun pindah ruangan, tetap boleh dipakai ya. Lanjut, nggak usah ganti gitu. Kalau kita tahu etiologinya sama ya. Lanjut.
Lanjut ya, ini nggak usah. Hati-hati, kenapa sih perlu diganti yang sering itu? Sebetulnya masker mau apapun asal rekatannya kuat, yang penting itu menutupi hidung dan mulut dengan rapat ya. Jadi mau pakai masker bedah pun kalau rapat akan jauh lebih baik dibanding masker N95 tapi talinya udah leg-lock, udah longgar, nggak nempel. Bisa masuk dari sela-sela ya. Oke. Nah, ini tadi rantai infeksi ya, bagaimana menularnya? Lanjut. Nih tadi apa sih kewaspadaan isolasi? Kewaspadaan isolasi itu dua komponennya, kewaspadaan standar dan kewaspadaan berbasis transmisi. Jadi sekarang kewaspadaan tertinggi itu adalah kewaspadaan isolasi. Kewaspadaan standar diterapkan pada semua pasien. Kewaspadaan berbasis transmisi tergantung tadi. Kalau TB berarti diperkuat dengan kewaspadaan airborne. Jadi pakai N95, pakai Google gitu ya contohnya ya. Lanjut. Nah ini sekarang kalau di rumah sakit seperti ini ya, jadi harus diikat rambutnya, jangan pakai yang menggantung. Semuanya untuk apa? Untuk melindungi, jangan sampai menjadi fomites tadi ya. Lanjut. Nah, five moment jangan lupa tadi kan IPSJ 5 indikatornya adalah kepatuhan hand hygiene. Nah, ini five momentnya kapan harus melakukan hand hygiene ya. Lanjut. Batuk yang benar ya. Sekarang kayaknya semua sudah ini kalau batuk ya pakai masker ya. Lanjut. Maskernya tadi ya harus lengkap melekat ya, menutupi hidung dan mulut dengan rapat ya. Pakai kalau mau nah seperti ini pasang dulu yang atas baru yang bawah. Nah, kalau masang masker tuh, kalau yang melingkar di kuping ya enggak lah. Langsung di kupingnya dipasang ya. Lanjut. Tadi lanjut, lanjut. Nah, ini contoh ya bagaimana COVID dulu menular ternyata banyaknya bukan di tempat perawatan, pas di tempat tinggal, pas makan bersama. Ini jadi pelajaran nih buat kalian. Jadi kalau sedang batuk, sedang sakit, harus self assessment, harus kasih tahu teman-temannya saya sedang sakit, jangan dekat-dekat gitu ya. Atau saya sedang galak, jangan dekat-dekat gitu. Nah, sama jangan ya kalau lagi sakit jangan dekat-dekat. Ya lanjut. Contohnya ya ternyata banyaknya makan bersama. Lanjut. Ini pas di OK-nya aman begitu di kamar jaga bareng-bareng tidurnya tempatnya satu kan nggak pakai masker. Lanjut. Nah, jangan ada lagi mudah-mudahannya kalau sedang ada yang sakit jangan makan bareng lah. Kita harus bisa self assessment sendiri ya. Atau malah sebaliknya seperti ini selanjutnya. Next. Nah, maskernya dipakai tapi nggak pakai helm. Baju kerja dipakai buat naik motor ya. Mungkin helmnya udah melindunginya bahkan melindungi diri kalau jatuh seperti itu ya. Jadi jangan sampai ya mudah-mudahan kita ini ya kan kita profesinya sudah sebagai dokter ya. Jadi kita harus bawa nama baik kita dan menggunakan alat pelindung diri dengan efektif. Alat pelindung diri tidak hanya masker ya, alat pelindung diri naik motor juga harus efektif ya. Oke, lanjut. Next. Nah, ini ya kalau sampai sakit protokol isolasi mandiri lanjut. Nah, jangan lupa dari 2017 sudah dikatakan resolusi hidup sehat. Ini harus kita laksanakan. COVID aja yang bikin kita jadi sadar padahal sebenarnya ya itu hidup sehat itu selain melindungi diri kita, melindungi keluarga dan melindungi pasien kita ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf nih banyak kendala dengan jaringan. Saya kembalikan kepada Ibu siapa nih Iya, ininya. ya, Silakan. makasih untuk Dokter Ria.